Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang optimalisasi peningkatan kemampuan penulisan artikel ilmiah session 1. Ada 3 topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu menemukan ide, yang kedua mencari referensi, yang ketiga menyusun kerangka tulisan. Kita mulai dari yang pertama. Menemukan ide atau menemukan permasalahan dalam sebuah penelitian atau mencari ide untuk menulis artikel ilmiah. Saya menawarkan yang pertama, untuk ide menulis artikel ilmiah bisa ditemukan pada tugas kuliah, yang mana ada beberapa dosen yang kemudian menugaskan kepada mahasiswanya untuk menulis makalah. Nah, ini kalau kemudian dicari lagi, kemudian diformat ulang, itu bisa dijadikan sebagai artikel ilmiah dan bisa disubmit di jurnal penelitian. Kemudian yang kedua adalah berangkat dari kegelisahan. Kegelisahan yang dimaksud adalah bagaimana kemudian adanya ketidaksesuaian antara teori dengan realita. Ya, kita sudah memahami banyak teori, kemudian ketika di lapangan ternyata tidak sesuai. Nah, ini menjadikan kita gelisah secara intelektual. Maka ini bisa dijadikan sebagai awal mula kita untuk menumbuhkan rasa penasaran, rasa ingin tahu. Nah, disitulah kemudian melahirkan dorongan yang sangat kuat untuk melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah. Kemudian selanjutnya untuk menemukan ide adalah dengan membaca sebanyak mungkin referensi, entah itu buku, entah itu jurnal penelitian yang tentunya sesuai dengan minat atau sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang kita tekuni. Jadi ada 3 ya cara mencari ide. Yang pertama adalah bisa dengan memformat ulang tugas mata kuliah dalam bentuk makalah itu. Yang kedua adalah dengan berangkat dari kegelisahan yang kemudian menghadirkan rasa penasaran. Yang ketiga adalah membaca sebanyak mungkin referensi. Selanjutnya, lalu di mana sebenarnya kita bisa menemukan referensi ilmiah, entah itu buku, entah itu artikel penelitian. Saya di sini menggunakan yang pertama adalah iPusnas. Itu adalah aplikasi di Play Store, juga ada dalam bentuk web ya. Itu aplikasi iPusnas ini adalah aplikasi yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional, dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Di situ banyak sekali buku-buku yang kemudian siap untuk dibaca. Hanya saja harus login dulu, nanti kita ada istilahnya meminjam secara online, nanti dikasih waktu 3 atau 5 hari kalau tidak salah. Kemudian ada Perpusdikbud. Nah, ini juga sama konsepnya dengan iPusnas. Nah, selain di aplikasi Play Store, kita juga bisa mencari referensi di, yang pertama ada Google Scholar. Google Scholar ini adalah aplikasi yang rasa-rasanya tidak mungkin orang tidak tahu ya, terutama untuk mahasiswa, dosen, peneliti dan sebagainya, itu mesti tahu Google Scholar. Nah, kita tinggal mengetik keywordnya, topik apa yang ingin kita cari atau penelitian apa yang ingin kita cari, kita tinggal ketik di Google Scholar ini. Kemudian ada jurnallipi.go.id, saya kira sama konsepnya ya. Kemudian doaj.org, ini adalah situs yang kemudian kita dimudahkan karena ada fitur yang bisa memfilter mana jurnal di disiplin ilmu tertentu, misalnya disiplin ilmu linguistik atau humaniora katakanlah. Nah, situ kita bisa terfilter kita ingin mencari disiplin ilmu apa dengan penelitiannya apa.
Silakan nanti teman-teman untuk mencoba mengoperasikan atau mencoba menggoogling di DOAJ ini. Kemudian ada juga Sign Direct, kemudian ada Research Gets, kemudian Academia Edu, kemudian jurnal Syntax Literate.co.id. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini beberapa yang menjadi top 7 ya dalam mencari referensi jurnal. Berikutnya kita masuk bagaimana kemudian tip efektif membaca artikel. Kita udah mengumpulkan sebegitu banyaknya jurnal ya. Tentu kita butuh strategi supaya semua jurnal yang kita kumpulkan itu tidak menjadi sia-sia. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah membaca dua bagian utama. Apa dua bagian utama dalam artikel atau dalam jurnal? Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah kesimpulan. Fokus pada dua itu aja, abstrak dan kesimpulan. Selanjutnya ada teknik lain, yaitu dengan teknik skimming. Nah, teknik skimming ini adalah membaca cepat tapi hanya pada poin-poinnya saja. Nah, kemudian kalau kemudian sudah membaca abstrak dan kesimpulan, dirasa ini menarik, dirasa itu sesuai dengan yang kita cari, kemudian mencoba dengan teknik skimming itu, baru kemudian kalau rasanya wah ini bagus artikelnya, baru dilanjutkan. Itu sekilas tentang tip efektif membaca artikel ilmiah. Berikutnya adalah bagaimana cara cepat mentranslate artikel jurnal ya. Biasanya jurnal, apalagi jurnal yang terindeks Scopus atau jurnal yang jurnal internasional, itu mesti itu tidak ada yang bahasa Indonesia. Setahu saya tidak ada. Maka kalau kita yang kemudian memiliki kemampuan yang belum maksimal dalam reading teks atau memahami teks, maka ada triknya untuk otomatis menerjemahkan teks berbahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa apapun ke dalam bahasa Indonesia. Caranya adalah dengan Google Dokumen. Jadi yang langkah pertama adalah kita login dulu di akun Google kita, kemudian kita buka Google Drive. Google Drive itu kita simpan file yang ingin kita terjemahkan di Google Drive kita. Setelah itu, telah tersimpan, baru kemudian buka lagi file yang sudah tersimpan di Google Drive, kemudian buka Open Dokumen, kemudian nanti ada pilihan alat di situ. Nanti alat itu ada fitur untuk menerjemah dan kemudian ada pilihan banyak bahasa. Nanti kalau dipraktekkan insya Allah paham sendiri. Kemudian yang kedua adalah menggunakan Microsoft Word. Misalkan menggunakan Microsoft Word ini biasanya ada beberapa office yang sudah terkoneksi dengan Google Translate ya. Nanti bisa dipraktekkan. Berikutnya adalah 6 hal penting dalam menulis artikel ilmiah ya. Apa aja tuh 6 hal penting yang harus kita lakukan dalam menulis artikel ilmiah atau artikel jurnal. Yang pertama adalah menentukan topik ya. Topik itu sama tadi dengan mencari ide tadi ya. Kita harus tentukan topik, harus memilih topik apa yang ingin kita tulis sesuai dengan disiplin keilmuan kita. Kemudian yang kedua adalah membuat kerangka tulisan. Sudah menemukan topik, sudah memilih topik, bikin kerangka tulisan supaya terarah. Pendahuluan, isi, kesimpulan. Di pendahuluan nanti ada latar belakang, ada memaparkan kenapa penting menulis ini, kenapa penting meneliti ini, kemudian adakah penelitian sebelumnya yang sama, apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, kemudian apa rumusan masalahnya, gitu kan, apa harapannya dengan meneliti ini, kemudian kita jelaskan metode penelitiannya. Nah, itu harus dibikin kerangkanya. Kemudian selanjutnya adalah abaikan dulu tata bahasa. Tulis aja dulu, jangan pikirkan dulu tata bahasa, tulis. Nanti setelah selesai baru masuk kepada tahap 4, tulis ulang. Sudah kita tulis tanpa mempedulikan tata bahasa, baru tulis ulang dengan memperhatikan tata bahasa.
Setelah selesai gitu kan, baru kemudian baca ulang, baca lagi sambil diedit. Nah, yang terakhir baru deh buat judul. Ya, jadi judul itu terakhir. Nah, setelah selesai itu baru bikin abstrak. Nah, oke, kemudian kita masuk kepada bagaimana membuat kerangka artikel itu. Nah, sebagaimana yang saya singgung sebelumnya, ada 3 dalam artikel ilmiah atau artikel jurnal. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, dalam pendahuluan, ya, dalam pendahuluan artikel ilmiah atau artikel jurnal ada namanya kita harus paparkan masalah secara umum, ya, kemudian mengerucut ke masalah secara khusus. Kemudian di masalah umum, di masalah khusus ini kita jelaskan apa yang melatar belakangi kita menulis artikel ilmiah ini, atau apa yang melatar belakang kita meneliti objek kajian kita ini. Kemudian kita jelaskan juga atau melampirkan artikel ilmiah lain atau penelitian sebelumnya yang setima dengan tiga, dan kita jelaskan secara singkat apa yang membedakan. Kalau bahasa ininya penelitiannya novelty-nya apa kebaharuannya. Kemudian ditutup dengan berangkat dari paparan di atas, maka saya memfokuskan tulisan saya kepada bla bla bla, atau berangkat dari paparan di atas, saya merumuskan penelitian saya sebagai berikut. Ini harus ada di bagian penutup dari pendahuluan. Itu untuk rangka pendahuluan. Kemudian kita masuk kepada isinya ada metode, ada analisis. Kita pakai metode apa, jelaskan aja secara singkat, atau menggunakan teknik apa, kemudian analisis. Nah, ini adalah isi, ini adalah inti. Kita jelaskan secara menganalisis data, kita paparkan datanya, kemudian kita analisis, ya. Kemudian kesimpulan itu meliputi rumusan masalah, ya. Rumusan masalah maksudnya adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi kesimpulan itu tidak boleh melenceng dari rumusan masalah kita, atau tidak boleh melenceng dari kenapa kita menulis artikel ini, atau kenapa kita meneliti ini. Tidak boleh melenceng. Jadi kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan. Kemudian rekomendasi di sini adalah apa yang kemudian bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya, atau apa yang kemudian bisa digali oleh penulis artikel ilmiah berikutnya. Oke. Nah, kita masuk kepada kerangka abstrak, ya. Abstrak itu apa aja yang ada dalam abstrak itu? Ada 5, ya, latar belakang, secara singkat, atau urgensi atau pentingnya penelitian ini, atau pentingnya penulisan artikel ini. Tidak usah panjang-panjang, dua kalimat aja, tidak apa-apa. Kemudian metode penelitiannya apa, kemudian hasil penelitiannya, kemudian kesimpulan, baru kata kunci. Jangan sampai kemudian kita menulis artikel itu mengawali dari abstrak, ya. Abstrak itu terakhir. Nah, itulah untuk pertemuan pertama untuk pelatihan optimalisasi kemampuan penulisan artikel kita, ya. Untuk selanjutnya silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan, mari kita diskusikan di WAG kita. Mungkin ada yang perlu lebih diselami, lebih diperhalus, ya, sehingga kemudian benar-benar mampu menghasilkan sebuah konsep yang memudahkan teman-teman dalam menulis artikel ilmiah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.